Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Untung selaku Dewan Pembina BKKPI, lalu Ibu Mary selaku Dewan Penasihat Panitia BKKPI, lalu Bapak Bambang Heru sebagai Ketua DTK UI, serta peserta FGD pagi ini yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, perkenankan sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf sebelumnya di mana rencananya Pak Luk yang seyogianya akan menjadi pembicara di dalam forum FGD ini. Kebetulan beliau ada keperluan lain sehingga sebetulnya dari Pak Luki turun ke Pak Firera. Jadi sebagai informasi aja Bapak dan Ibu, di SKK Migas sudah ada namanya tim carbon management gitu dan diketuai oleh Pak Firera gitu. Cuma hanya kebetulan beliau juga ada kegiatan lain. Kebetulan anaknya hari ini SNBT, jadi dia mendampingi anaknya untuk mengantar. Jadi dia mohon maaf sebelumnya. Jadi beliau meminta saya, kebetulan saya merupakan bagian dari tim carbon management. Kalau sehari-hari saya sebetulnya saya sebagai Kapokja Akuntansi Bagi Hasil di divisi akuntansi. Jadi tetapi selain itu saya juga menjadi member dari carbon management seperti itu. Baik, perkenankan sesuai dengan yang disampaikan kepada kami akan menyampaikan regulasi terkait dengan CCS atau CCU atau CCUS di sektor hulu migas. Baik, boleh slide selanjutnya. Baik, sebelumnya kami akan menyampaikan dulu overview latar belakang kenapa CCUS ini penting bagi industri hulu migas. Pada dasarnya juga kita sama-sama tahu ada peraturan law dari nomor 16 tahun 2016 di mana terkait dengan Paris Agreement di mana di Indonesia diharapkan pada tahun 2060 akan mengurangkan emisinya seperti itu. Dan di mana dengan usaha sendiri akan sebesar 31,89%, lalu apabila dengan bantuan dari luar negeri maka akan sebesar 43,2%. Di sisi lain juga kita sama-sama tahu pada SDG di mana PBB menyampaikan pada dasarnya ada 17 program di mana Indonesia juga akan mendukung khususnya terkait dengan kegiatan lingkungan. Ada SDG nomor 7 dan SDG nomor 13 menjadi concern utama. Baik, next. Ya, selain itu juga kita sama-sama tahu pada dasarnya beberapa latar belakang juga yang mendrive hal ini. Pertama, energi trilema di mana Indonesia mau tidak mau juga harus menjaga terkait dengan energi security-nya, serta juga memastikan bahwa secara energi juga affordable, di mana kita sama-sama tahu pada dasarnya minyak dan gas tetap menjadi drive utama untuk kegiatan ekonomi kita. Dan di sisi lain juga kita harus memperhatikan terkait dengan lingkungan juga. Yang seperti kita tahu pada dasarnya di RUEN sesuai dengan Presidensial nomor 22 tahun 2017 bahwa pada dasarnya semakin ke depan kebutuhan atas migas terus meningkat gitu. Dan tentunya kalau kita bicara peningkatan produksi tidak hanya serta-merta dengan mengandalkan hanya produksi saat ini, tetapi ada pivot yang tentunya harus kita lakukan untuk meningkatkan produksi baik dari sisi melakukan kegiatan OR, tes 2R, percepatan atas R2P, dan kegiatan lainnya. Di sisi lain, kita sama-sama tahu pada dasarnya sekarang ternyata financial institusi maupun bank concern terkait dengan lingkungan juga. Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita pada dasarnya sebagai contoh ketika Impex Masela dia akan melakukan kegiatan produksi, di mana juga salah satu kegiatan, maka dia juga melakukan satu kegiatan tambahan di mana dia akan melakukan kegiatan CCS. Dan itu merupakan syarat ketika mereka harus berhubungan dengan financial institusi, karena jujur aja secara Impex, kalau kita bicara dia menggunakan financial liability-nya dia sendiri, tentu tidak cukup sehingga dia harus menggunakan financial institusi untuk melaksanakan kegiatan hal ini gitu. Dan itu menjadikan syarat bagi Impact untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Oke, next.
Nah, ini pada dasarnya yang mau kami sampaikan pada dasarnya, ini ilustrasi aja berdasarkan dari Ristart Energy Analysis, di mana kalau kita lihat upstream emission ya, gitu. Sebenarnya bagaimana cara menguranginya? Kalau kita melihat dari grafik ini, ternyata CCS memberikan impact cukup besar untuk pengurangannya dibandingkan dengan energi transisi, energi efisiensi, ekonomi efisiensi, dan tentunya sisanya mungkin tidak bisa diselesaikan melalui teknologi, tapi bisa melalui offset, melalui kredit gitu. Jadi kalau kita melihat usaha-usaha yang dilakukan sampai dengan saat ini untuk sisi hulu migas, dari sisi S ada Half and Puff Sukowati Jatibarang, PP, lalu saat ini juga dilakukan kegiatan kajian di Gemah, Petrocina. Lalu juga kita sama-sama tahu pada dasar sudah ada persetujuan POD untuk BP, Ubadari, dan sudah mendapatkan persetujuan FID dari parent company dari BP pusatnya. Lalu dari sisi CCS Abadi, saat ini POD juga disetujui dan saat ini sedang melakukan proses selanjutnya, baik dari sisi pengadaan, dari sisi pembahasan terkait dengan para lender untuk melaksanakan kegiatan ini. Lalu juga dengan sisi Saka Kemang, persetujuan POD juga sudah disetujui, tetapi saat ini sedang melakukan kajian bersama lagi dengan Medco Gresik, karena Medco Gresik rencananya juga akan menggunakan reservoir yang sama dengan Saka Kemang, sehingga saat ini lagi dilakukan kegiatan kajian tersebut. Lalu dari sisi energi manajemen, udah banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, contohnya seperti photovoltaik dari PHR, lalu reducing CO2, di mana mengurangi CO2 sebesar 23.000 ton per year. Lalu ada 5 gas to wire conversion project, khusus di Badak, lalu ada full fuel gas efficiency project. Lalu terkait dengan forestation atau offset, di mana telah dilakukan penanaman 2,2 juta pohon dari target sebesar 2 juta, di mana pencapaiannya sudah mencapai 110%. Lalu potensial carbon emission absorption itu diperkirakan sebesar 4,3 juta ton CO2. Lalu dari sisi polusi, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Bobi, pada dasar pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM itu sudah mengeluarkan juga aturan-aturan. Lalu dari sisi kami juga sudah mengeluarkan PTK 070 terkait implementasi CCS untuk detailnya nanti kami akan sampaikan. Lalu saat ini sebagai informasi Bapak dan Ibu, pemerintah saat ini sudah melakukan pembahasan revisi PP 27 dan PP 53. Ini cukup panjang, Bapak dan Ibu, pembahasannya, dan sampai saat ini pembahasan ini masih belum selesai, tetapi saat ini pembahasan dilihat oleh Menko Perekonomian. Saya lupa di Deputi Bidang apa, saya lupa, mohon maaf. Tetapi intinya pada dasarnya saat ini dari Kementerian Keuangan meminta waktu untuk melakukan diskusi lagi di antara mereka terkait hal itu. Soalnya ada tinggal 2 poin yang menjadi pembahasan lanjutan, tapi 1 poin sudah selesai terkait dengan Monef, dan 1 lagi terkait dengan di mana dalam draft ini kita masukkan kegiatan CCS. Itu, nah itu yang jadi pembahasan lanjutan, karena mau tidak mau tadi sempat disinggung juga oleh Bu Mary, pada dasarnya CCS membutuhkan biaya cukup besar. Pak Bobi juga sudah menyinggung di luar negeri aja udah cukup besar, 3 miliar US dollar ya, Mas Bobi ya, Pak Bobi ya. Nah ini yang jadi ketika kita bicara biaya, maka otomatis dia akan menggurus ke atas revenue yang akan dihasilkan. Nah ini yang jadi concern kami. Concern dari pemerintah seperti itu. Baik, di sisi lain juga pada di COP29, dalam ini pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan 4 kebijakan hijau, baik dari sisi kelistrikan, CCS dan CCS juga sudah disebutkan dalam COP29, lalu ada karbon, lalu ada kehutanan. Jadi tidak mau pada dasar sudah di-acknowledge oleh seluruh negara terkait dengan 4 kebijakan hijau ini. Baik, next. Tadi Pak Bobi udah sempat nyinggung terkait dengan Presidential Regulation, di mana kalau kita perhatikan dari PP nomor 14 2024 itu dipisah. Ada dua mekanik terkait dengan implementasi CCS, di mana diatur untuk WK hulu, dan satu lagi diatur terkait dengan permit area atau yang tadi disilakan oleh kalau bicara diaturannya IPK ya, izin penyimpanan karbon gitu. Nah kalau kita bicara dari si hulu, itu sudah diatur terkait dengan dituangkan dalam PTK 070 tahun 2024. Pada dasar pembahasan untuk PTK ini, kami sudah mengacu pada Permen, di mana Permen lebih dulu keluar, Permen 2 tahun 2023. Sementara kalau bicara Perpres kan di
2024, tapi pada dasarnya tetap kita coba inline-kan terkait dengan hal tersebut. Jadi dalam pembahasan PTK ini tidak serta-merta kami mengembangkan sendiri, tetapi kami mengundang K3S dan juga K3S juga dilibatkan dalam tim dalam penyusunan PTK ini. Selain itu juga kami telah melakukan beberapa sosialisasi, termasuk juga sosialisasi ke Lemigas juga, di mana kan Lemigas lembaga kajian yang melakukan kegiatan hal ini, dan kita juga meminta masukan terkait dengan draft PTK ini. Nah, terkait dengan permen area, tadi juga Pak Bobi udah menyampaikan pada dasarnya telah keluar Permen 16 2024 seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya tidak akan memaparkan secara detail, pada dasarnya ini adalah poin-poin yang yang disampaikan di dalam Permen 16 tahun 2024 seperti itu. Boleh kita next. Nah, izinkan saya akan menyampaikan isi dari PTK 070. Baik, next. Ya, pada dasarnya PTK ini efektif mulai tanggal 12 Januari 2024, di mana objektif dari adanya PTK ini untuk mengintegrasikan pada dasarnya, pertama kita harus memastikan secara legalnya bahwa kegiatan ini memang diatur di hulu migas. Kedua, dari sisi manajemen, teknikal, dan administrasi implementasi dari kegiatan CCS ini. Karena kalau kita bicara kenapa harus kita buat PTK ini, karena jujur aja, kalau kita perhatikan PSI-nya, PSI sebelum PTK ini keluar, hanya bicara petrol operationnya hanya untuk mencari minyak dan gas. Maka sementara selain kegiatan CCS ini semakin lama akan semakin berkembang. Mau tidak mau maka kita membuat PTK ini sehingga untuk kegiatan K3S yang akan melakukan kegiatan CCS, maka dia mempunyai hak untuk mendapat investasi dapat kembali. Jadi bisa di cost recovery kan untuk PSI cost rec, dan tentu juga merupakan bagian dari operasi untuk PSI gross rate seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, apa aja yang diatur dalam PTK ini? Pada dasarnya kalau kita cluster ada 3. Pertama technical aspek, lalu aspek monetisasi, dan accounting dan aset gitu. Jadi kalau bicara technical aspek, di mana kita akan di situ diatur terkait dengan bagaimana proses perencanaannya, lalu bagaimana proses studinya, lalu data apa yang harus disiapkan, lalu bagaimana dengan risk manajemennya. Lalu kedua adalah terkait dengan HSE-nya, di mana HSE-nya akan mengacu pada PTK HSE, termasuk juga ASR-nya, di mana juga akan mengacu pada PTK ASR. Lalu di sisi lain untuk kegiatannya, monitoringnya akan mengacu pada PTK monitoring project. Sementara di selanjutnya juga terkait dengan economic carbon value-nya. Lalu terkait dengan aspek monetisasinya, di mana pada dasarnya source-nya bisa dari hulu maupun dari luar hulu. Di PTK ini kami sudah mengakomodir, dan tentunya terkait dengan kegiatan monetisasinya itu bisa bisa digunakan sebagai carbon trading, injeksi atau storage fee, lalu komoditi karbon sebagai komoditi, sementara dan yang terakhir adalah bisa untuk meningkatkan minyak dan gas, ya, seperti itu. Lalu dari sisi akuntansi dan asetnya, ini jadi hal yang menurut kami sangat perlu diatur, karena mau tidak mau ujung-ujungnya atas semua kegiatan ini akan bagaimana pelakuan akuntansinya dan bagaimana pelakuan atas asetnya. Jadi kalau bicara cost-nya, kegiatan dengan CCS itu akan mengacu pada PTK akuntansi, di mana untuk PSI cost recovery akan mengacu pada PTK 059, dan untuk PSI gross rate akan mengacu pada PTK 066. Lalu bagaimana dengan pelakuan cost-nya, di situ juga diatur terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan saline aquifer atau depleted reservoir, juga mengacu pada POD approval ya. Jadi tetap aja semua kegiatan itu tetap harus tertuang terlebih dahulu di dalam persetujuan POD-nya. Lalu ketiga adalah terkait dengan kegiatan CCS, maka ada kegiatan investasi di mana atas aset-aset tersebut akan mengacu pada PMK 140 atau perubahannya. Jadi mau tidak mau atas investasi yang dilakukan oleh K3 itu akan menjadi barang milik negara seperti itu. Lalu selanjutnya terkait dengan dana ASR, di mana di dalam permen diatur, di dalam perpres juga diatur
pada dasarnya ketika ada kegiatan untuk mengisikan biayanya untuk monitoring selama 10 tahun. Oke, next. Nah, ini jenis policy umum ya yang diatur dalam PTK ini. Pada dasarnya semua tetap milik negara atas natural resources-nya, lalu tetap harus memperhatikan lingkungan, lalu merupakan bagian dari petroleum operation. Maka dengan ada PTK ini, maka kegiatan siswa-siswa sudah bisa merupakan bagian dari petroleum operation. Lalu juga memperhatikan HSE-nya, serta yang selanjutnya adalah efektif dan efisien dan fit to for purpose gitu. Kenapa? Karena pada saat ini kami akan memprioritaskan kegiatan siswa-siswa yang dimana dia revenue driven. Jadi lebih fokus itu. Tetapi kalau sifatnya lebih kepada cost driven, ini tetap akan kami pelajari terlebih dahulu karena ada concern-concern di mana atas K3 yang hanya menghasilkan minyak dan gas, tetapi akan menggerus terkait dengan bagian negaranya, tentu itu jadi pembahasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Lalu juga capture of carbon emission, itu dari industri lain juga kami sudah atur. Jadi pada dasarnya di dalam PTK ini kami sudah membuka. Lalu data intelektual seperti biasa akan menjadi milik negara. Next. Nah, ini scope dari PTK ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Pada dasarnya, secara bisnis prosesnya dimulai dari studi, development, operation dengan memperhatikan hasilnya, lalu ada monitoring dan MRV, ASR, dan terakhir ada monitoring di mana disebutkan pada dasarnya ada monitoring selama 10 tahun gitu. Nah, ini tetapi yang jadi concern kami adalah di mana antara umur PSI dan umur monitoring itu mungkin ada overlap seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau PSI bilang udah berakhir, tapi kita masih punya kewajiban sisanya atas monitoring, ini juga jadi ada PR juga pada dasarnya, di mana kalau kita perhatikan kan ada isu asuransi juga. Bagaimana ketika asuransi itu PSI itu berakhir, apakah asuransi ini juga bisa kita bawa juga sampai dengan masa monitoring itu selesai juga. Ini juga masih jadi sebetulnya kalau bicara PTK ini masih ada PR terkait dengan beberapa hal seperti itu. Oke, next. Nah, ini detail yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya yang perlu dilakukan oleh K3 adalah mereka wajib untuk melakukan amandemen PSI terlebih dahulu untuk melakukan seluruh kegiatan siswa-siswa ini. Kenapa amandemen ini? Karena akan mengcapture atas biaya operasi yang akan terjadi, yang akan dicatat oleh K3S seperti itu. Jadi baik dari untuk kegiatan yang sifatnya CCS maupun CCS, maka K3S wajib melakukan amandemen. Jadi kalau untuk PSI yang lama di mana masih mengatur operating petroleum hanya sifatnya minyak dan gas, maka beberapa K3 sudah melakukan amandemen terkait dengan hal itu, di mana memasukkan kegiatan CCS dan CCS gitu. Tetapi untuk PSI baru tentunya itu sudah diakomodir gitu terkait dengan hal tersebut. Oke, next. Nah, ini membedakan pada dasarnya kalau kita lihat pada dasar CCS itu ada dua reservoir yang bisa digunakan, pertama salin aquifer maupun depleted reservoir. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya seluruh K3 wajib untuk melakukan amandemen untuk K3 yang existing di mana belum diatur di dalam kontrak bagi hasilnya gitu. Tetapi untuk yang sudah, maka prosesnya kurang lebih seperti ini yang bisa terjadi di dalam layar gitu. Next. Nah, tantangannya boleh. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, kami tahun lalu telah melakukan studi terkait dengan ketertarikan atas implementasi CCS ini. Kalau kita lihat peraturan-peraturan berhubungan dengan operasional atau keteknikan sudah banyak diatur Bapak dan Ibu. Tetapi kami melihat apakah CCS ini menarik atau tidak bagi industri selain hulu migas gitu. Nah, di sini kami melakukan sampling terhadap beberapa industri, baik dari industri domestik maupun dari luar negeri gitu. Nah, sebagai informasi pada dasarnya, secara knowledge mereka aware bahwa lingkungan itu penting. Secara knowledge juga mereka paham pada dasarnya CCS itu ada dan penting, merupakan bagian dari pengurangan emisi. Secara knowledge bahwa willingness to pay mereka juga masih, karena ada domestik, ada luar negeri, ada cross border gitu. Kalau bicara domestik relatif lebih rendah dibandingkan cross border. Nah, yang menjadi menarik pada dasarnya ketika kita bicara alternatif carbon storage-nya, ternyata mereka lebih utama akan memilih carbon tax dulu. Lalu carbon trade, natural base, tadi yang disampaikan Pak Bobi, pada dasarnya
kalau kita bicara kebijakan pemerintah saat ini belum diatur secara jelas. Tadi Norway bilang bisa sampai $200. Kalau kita saat ini pajaknya kalau sekitar $2. Terus kalau kita bicara carbon trade sekitar $45. Jadi kalau bicara atas investasi CCS, tentunya fee-nya pasti akan lebih besar daripada carbon tax, carbon trade. Tadi juga Bu Meru udah nyinggung sempat gitu. Nah ini yang jadi tentunya ini akan jadi satu challenging bagi kita bersama. Terus next. Nah inilah kenapa para responden menyatakan kenapa mereka prefer terkait dengan carbon tax, carbon trade maupun natural based solution. Pertama tinggi biaya implementasi, mau tidak mau kita sama-sama tahu pada dasarnya atas fasilitas yang akan dibangun nilainya cukup besar. Tadi Pak Bobi udah sempat singgung $3 miliar. Lalu permintaan pasar masih rendah. Kalau kita bicara untuk domestik, secara knowledge mereka aware, tetapi ketika akan dikenakan fee-nya, nah ini yang jadi perlu diskusi lebih lanjut gitu. Besaran fee-nya harus berapa gitu. Nah apabila ternyata pembandingnya adalah carbon tax, carbon trade, ya tentu kita akan bersaing cukup ketat gitu. Lalu potensi daya saing, gimana perlu adanya kebijakan regulasi di mana tadi saya sebutkan terkait dengan revisi PP 5327 yang itu jadi PR. Dan sebagai informasi juga tahun ini kami juga melakukan studi kembali terkait dengan cross border gitu. Tadi Pak Bobi sudah sempat singgung cross border juga, Bu Mary juga tadi di awal presentasi juga disinggung cross border. Pada dasarnya ini juga jadi PR, maka tentu perlu ada keterlibatan kementerian-kementerian lain. Ada kementerian KLH juga kita butuh, kementerian luar negeri juga butuh karena perjanjian kerjasama. Juga mungkin ada kementerian perindustrian karena dia yang akan mengeluarkan izin terkait dengan apabila memang ada barang dari karbon dari luar. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.